Selamat pagi Bapak Ibu guru di seluruh Republik Indonesia. Apa kabar? Diharapkan kita semua masih semangat dan terus semangat dalam mendidik dan juga mengabdikan diri untuk bangsa dan negara demi kemajuan negara kita tercinta Republik Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Jadi beberapa hari kemarin ya, saya dapat sebuah salinan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tepatnya sih namanya kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum untuk sekolah penggerak, atau mungkin lebih dikenal dengan nama kurikulumnya kurikulum sekolah penggerak. Jadi ada beberapa perubahan. Setelah saya baca-baca, ada beberapa perubahan yang diterapkan atau peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum sekolah penggerak. Tanpa lama-lama kita langsung bahas satu persatu. Tapi karena berhubung saya di SMP, ya, maka saya akan membahas perubahan apa saja yang terjadi dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 menjadi kurikulum sekolah penggerak. Kita akan bahas perubahan-perubahan apa saja. Jadi baik Bapak Ibu dan teman-teman guru semua, untuk perubahan kurikulum ini ya, kalau di kurikulum 2013 kita tahu sendiri bahwa pelajaran TIK atau informatika itu tidak ada. Ataupun jika ada, tergantung ada atau tidaknya guru di sekolah itu, guru TIK, guru informatika. Namun di pelajaran TIK untuk kurikulum yang baru, itu pelajaran TIK atau informatika itu sudah menjadi pelajaran yang wajib. Entah ada guru atau tidak di situ, pelajaran TIK harus ada di sekolah tersebut. Tapi di sini ditekankan bahwa semua guru boleh ngajar pelajaran TIK ini, informatika. Yang penting ada bukunya, yang penting ada buku panduannya, itu guru siapa saja bisa ngajar. Kemudian untuk perubahan yang berikutnya, kita masuk ke alokasi waktu mata pelajaran. Yang pertama ini untuk kelas 7 dan 8. Kalau di kurikulum yang baru, dia dipisah menjadi dua bagian. Ada yang namanya kegiatan reguler, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, project. Maksudnya yang saya pahami di sini adalah kalau kegiatan reguler itu kegiatan tatap muka di dalam kelas, seperti biasa ngajar, kasih materi dan sebagainya. Kemudian kegiatan project itu yang saya pahami adalah evaluasi, seperti kita kasih tugas dan sebagainya, keterampilan, atau kalau ada memang teman-teman guru atau Bapak Ibu guru yang punya pemahaman yang lain tentang pembagian atau pemisahan dua kegiatan ini, mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar. Siapa tahu saya salah mengerti. Untuk kelas 7 dan 8 ini pelajaran agama dan budi pekerti. Total jamnya per tahun masih sama dari kurikulum 2013 dan kurikulum baru masih sama 108 jam.
dan alokasi waktu per minggu 3 jam itu untuk kurikulum 13. Namun di kurikulum yang baru ini dari 108 diambil 72 jam atau 2 jam per minggu itu untuk kegiatan reguler. Sedangkan sisanya 36 jam itu digunakan untuk kegiatan proyek. Mata pelajaran PPKN sama juga, total jamnya 108 untuk 1 tahun. Kalau di kurikulum 2013, dalam 1 minggu guru PPKN mengajar 3 jam, maka di kurikulum baru hanya mengajar 2 jam per minggu. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia sama-sama memiliki 216 jam per tahun. Nah, di kurikulum 13 bahasa Indonesia 6 jam per minggu. Kalau di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum baru, bahasa Indonesia 5 jam. Ya, bahasa Indonesia 5 jam per minggu atau 170 jam per tahun. Itu bahasa Indonesia. Sisanya itu untuk kegiatan proyek. Kemudian matematika 180 jam sama-sama. K13 5 jam per minggu. Di kurikulum sekolah penggerak ini menjadi 4 jam per minggu atau 144 jam per tahun. Sisanya 36 jam itu untuk kegiatan proyek. IPA masih sama dengan matematika, 4 jam juga kalau di kurikulum baru. IPS 144 jam per tahun. Di K13 4 jam per minggu. Kalau di kurikulum sekolah penggerak itu 3 jam per minggu. Sisanya untuk kegiatan proyek. Bahasa Inggris sama dengan IPS, dari 4 jam menjadi 3 jam per minggu. PJOK 108 jam per tahun, dari 3 jam per minggu menjadi 2 jam per minggu. Informatika 72 jam per tahun. K13 2 jam per minggu. Kurikulum sekolah penggerak juga 2 jam per minggu. Hanya kegiatan regulernya itu 54 jam per tahun. Kemudian mata pelajaran pilihan dari 108 jam per tahun dan 3 jam per minggu menjadi 72 jam kegiatan reguler atau setara dengan 2 jam per minggu. Itu kelas 7 dan 8. Total alokasi waktu sama-sama 1368 jam per tahun. Baik dari kurikulum 2013 maupun kurikulum sekolah penggerak. Yang membedakan di sini intinya bahwa jam tatap muka
di kurikulum yang baru ini, di satu sekolah untuk kelas 7-8, dalam satu minggu itu hanya 28 jam untuk semua mata pelajaran. Sisanya itu untuk kegiatan proyek. Ini yang efektifnya kalau tidak salah ya. 28 jam ini untuk kegiatan tatap muka yang efektif. Jadi total alokasi waktu efektif untuk kurikulum baru dalam satu tahun itu 1008 jam waktu efektif. Itu yang saya pahami ya. Itu yang saya pahami. Kemudian waktu yang tidak efektif itu 360 jam per tahun. Itu yang saya pahami. Kalau memang Bapak Ibu ada yang pemahaman tentang kurikulum yang baru ini beda dengan saya, mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar supaya kita saling berbagi. Siapa tahu saya salah atau keliru memahami maksud dari kerangka kurikulum yang baru ini. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Kelas 9-nya tidak ada di sini. Ya, tidak ada. Ini untuk kelas 9-nya tidak ada. Jadi itu saja perubahan yang terdapat dalam kurikulum baru atau kurikulum sekolah penggerak ini. Sekiranya bisa membuat pendidikan di Indonesia lebih maju. Sekian dan terima kasih. Salam.